Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Priwaningsi. Di sini saya akan menunjukkan langkah-langkah dari penggunaan Moodle yang sudah saya buat sendiri. Pertama kita masuk ke akun Moodle-nya yang bernama Gomet. Lalu kita login. Kemudian di sini sudah ada materi yang telah saya buat, yaitu vektor dan operasinya. Di sini juga terdapat kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Kita klik tulisan vektor dan operasinya. Nah, kemudian di sini terdapat pengumuman dan daftar hadir. Lalu untuk pertemuan yang pertama, definisi vektor dan operasinya. Lalu ada penjumlahan dan pengurangan vektor. Untuk pertemuan yang ketiga ada perkalian vektor dengan skalar. Di sini untuk pengumuman daftar hadir. Di sini siswa bisa mengisikan daftar hadirnya hari ini di setiap pertemuan. Kemudian untuk yang pertemuan pertama itu definisi vektor dan operasinya. Kita klik yang pertama, listen. Mari belajar memahami arti atau konsep dari definisi vektor dan operasinya. Kemudian kita masuk ke pertanyaan pemantik, yaitu apakah kalian sudah mengetahui apa itu vektor? Misalkan di sini belum. Kita ketik belum, lalu submit. Kemudian di sini terdapat video yang menjelaskan tentang mengenai konsep vektor dan operasinya. Silakan amati dan pelajari video tentang pengertian konsep vektor dan operasinya. Jika sudah selesai mengamati dan pelajari video tersebut, kita bisa klik selesai. Nah, kita kembali ke halaman awal untuk vektor dan operasinya. Lalu untuk yang kedua, di sini terdapat file atau berkas atau materi dari konsep vektor dan operasinya. Di sini kalian bisa unduh, baca, dan pahami materi berikut. Kita klik dulu materinya. Nah, kemudian di sini muncul materi tentang konsep vektor dengan format PDF. Kalian bisa baca dan pahami. Kemudian untuk yang ketiga, setelah menonton video pembelajaran dan membaca materi, untuk yang ketiga ada tugas 1. Kerjakan soal berikut secara mandiri dan teliti, lalu kumpulkan dengan menggunakan format PDF. Sini siswa bisa klik tugas pertemuan 1. Nah, di sini auto langsung ke download ya untuk tugas pertemuan 1. Bisa lihat. Di sini juga menggunakan format PDF seperti materi. Lalu untuk pertemuan yang kedua, penjumlahan dan pengurangan vektor. Sama seperti pertemuan yang pertama, kita klik pelajaran yang pertama. Setelah mempelajari konsep vektor dan operasinya, mari kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan vektor.
Lalu di sini ada kegiatan apersepsi. Oh iya, di pertemuan pertama juga ada kegiatan apersepsi. Yang pertama, sebelum mulai pelajaran, silakan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Doa dimulai. Yang kedua, silakan isi daftar hadir melalui link Google Form yang telah disediakan. Berikut linknya. Yang ketiga, agar lebih paham mengenai penjumlahan dan pengurangan vektor, silakan klik pertanyaan pemantik di bawah ini. Kita klik. Nah, di sini muncul pertanyaan pemantik. Kita bisa jawab, apakah kalian dapat melakukan penjumlahan dan pengurangan vektor? Kita misalkan belum. Lalu kita submit. Nah, jika sudah menjawab pertanyaan pemantik di sini, juga langsung muncul untuk video penjelasan mengenai penjumlahan dan pengurangan vektor. Silakan amati dan pelajari video tentang penjumlahan dan pengurangan vektor. Jika sudah selesai melihat video, kita klik selesai. Nah, kita sudah ada di akhir pelajaran. Lalu kita kembali ke halaman depan. Untuk yang kedua, di sini ada penjumlahan dan pengurangan vektor dengan bentuk file. Kita klik juga, silakan unduh, baca, dan pahami materi. Nah, di sini materinya juga dengan format PDF. Kalian bisa baca dan pahami. Unduh juga bisa. Kemudian, seperti biasa, setelah menonton video tentang penjelasan materi, lalu ada filenya yang berbentuk PDF. Kemudian yang terakhir, siswa diberi tugas 2. Sama seperti pertemuan yang pertama, kerjakan soal berikut secara mandiri dan teliti. Kumpulkan dengan menggunakan format PDF. Kita bisa klik tugas pertemuan 2, lalu di sini langsung mengunduh tugasnya. Bisa buka. Nah, ini dia soalnya. Lalu siswa bisa add submission, alias dikumpulkan di sini dengan jarak waktunya 5 hari 1 jam. Untuk pertemuan yang pertama juga sama seperti ini. Nah, untuk pertemuan yang ketiga, di sini ada perkalian vektor dengan skalar. Nah, untuk perkalian vektor dengan skalar, kita bisa mulai dengan pelajaran yang pertama. Setelah mempelajari penjumlahan dan pengurangan vektor, mari kita belajar tentang perkalian vektor dengan skalar. Ini juga ada kegiatan apersepsi. Lalu kita langsung saja ke pertanyaan pemantik. Ini terdapat pertanyaan, apakah kalian dapat melakukan perkalian skalar dengan vektor? Kita misalkan belum juga. Nah, kemudian di sini juga terdapat penjelasan mengenai perkalian vektor dengan skalar. Kita bisa tonton videonya. Jika sudah selesai melihat video, kita klik selesai.
untuk mengakhiri pelajarannya. Lalu kita balik ke halaman utama. Untuk yang kedua, di sini juga tersedia materi perkalian vektor dan skalar yang bisa diunduh dan dipahami. Kemudian seperti pertemuan sebelumnya, di sini juga terdapat tugas 3. Kita klik tugas 3. Di sini siswa juga nanti dikumpulkan untuk hasil tugasnya dengan sisa waktunya 5 hari 1 jam di saat add submission. Kerjakan soal berikut secara mandiri dan teliti, lalu kumpulkan dengan menggunakan format PDF. Kita bisa klik tugas pertemuan 3. Ini juga langsung mengunduh untuk tugasnya. Ya, ini dia tugasnya. Setelah siswa sudah mengumpulkan di sini, kembali lagi. Nah, setelah melihat untuk daftar hadir, pertemuan 1, pertemuan 2, dan pertemuan 3, kemudian kita bisa melihat siapa aja sih yang udah masuk di Moodle ini. Kita pencet klik partisipan. Nah, ini baru ada tiga siswa yang nanti bisa berperan aktif dalam e-learning ini, dalam mengerjakan soal, mengunduh materi. Kemudian untuk bagaimana sih kita menambahkan peserta secara kan biasanya siswa itu kan banyak. Kita tidak mungkin menambahkan satu persatu ke akun Moodle kita. Kita bisa melakukan cara ini. Yang pertama ke site administration, lalu pencet user, lalu upload user. Nah, di sini bisa you can drag and drop file here to add them. Choose a file. Nah, sebelumnya kita sudah buat daftar namanya yang terdiri dari username. Username itu NPM dari siswa, lalu passwordnya kita samakan semua Pancasakti, P-nya besar 1, 2, 3 pagar, lalu first name atau nama yang pertama, lalu last name, nama yang kedua, lalu untuk email siswanya. Nah, kita buat di Excel dan disimpan dalam bentuk CSV. Setelah sudah, kita bisa choose a file. Setelah choose a file, kita upload this file. Nah, kita kalau CSV separator ini bisa menyesuaikan tergantung laptop masing-masing. Kita coba dengan menggunakan titik koma. Nah, di sini bisa langsung muncul semuanya untuk nama-nama yang ingin kita masukkan ke dalam Moodle. Nah,
Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang dipahami atau kurang dimengerti. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.